وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشهادة لساني واهدي قلبي بجاه نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, terkhusus kepada guru kita semua selaku pimpinan daripada pondok pesantren Al-Azkar, yakni Syekh Abdul Rahman Sahal, dan juga kepada segenap seluruh para tuan-tuan guru, staf pengajar, di antaranya selaku mahadir pondok, yakni Al-Habib Fahmi Ba'man, Al-Habib Khalid Ba'man, Al-Habib Rafil Hasmi, Habib Muhammad Burhan Ba'bud, dan seluruh para habaib yang mungkin tidak akan disebutkan namanya satu persatu, dan juga seluruh para ustaz. Alhamdulillah pada saat ini kita kedatangan daripada tamu istimewa, yakni Ustaz Nasir beserta seluruh rombongannya. Begitu pula kepada seluruh ustaz yang hadir pada malam hari ini di tempat ini yang mungkin juga tidak akan disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir. Mudah-mudahan seluruh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, habaib kita selaku pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah kabul segala hajat dan cita-citanya, Allah berkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, Allah bahagiakan kehidupan dunia hingga akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, kaum bapak, kaum ibu, terkhusus para santriawan santriawati umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustaz Geboy. Ini Ustaz Geboy ada di luar, sehat Ustaz. Namanya Ustaz Geboy. Doain Ustaz Geboy biar panjang umur. Dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita kumpul di tempat ini menjadi suatu asbab diturunkannya rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang atas nikmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesempatan bisa berkumpul di tempat ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menyambungkan kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan berkumpulnya kita hadir di tempat ini dengan niat ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai selalu dalam pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak panjang lebar intinya, kita bersyukur bisa kumpul di tempat ini dari sekian banyak orang yang Allah kasih rezeki, Allah kasih hidup, Allah kasih nafas, Allah kasih sehat. Tapi sebagian kecil di antara bagian yang besar Allah Ta'ala kumpulkan kita bisa hadir di tempat ini semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita. Jadi jangan pernah kita merasa bisa duduk kita di tempat ini atas karena kehendak kita sendiri. La haula wala quwwata illa billah, semata-mata kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa bikin kita duduk di tempat ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa kali mungkin dari sebagian daripada kita pun mengalami yang udah niat, udah rencana, udah ngatur waktu, udah ngosongin jadwal dan lain sebagainya, tapi ada aja hambatan, ada aja yang bikin kita nggak hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena semata-mata memang Allah yang sudah menentukan, Allah yang mengatur siapa orang bakal datang apa enggak, Allah yang menentukan orang bakal datang jam berapa, Allah yang menentukan orang ini bakal ketemu sama siapa, Allah yang menentukan sebagainya. Itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak aturan-aturan tadi, salah satunya kita bersyukur
di sekian banyak orang kita yang diaturkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat ini, bisa berjumpa dengan orang-orang soleh, khususnya dengan para zuriyah selaku anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana Nabi SAW boleh mengatakan dalam hadisnya, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa orang, kata Nabi SAW, di alam dunia mereka berziarah, berkunjung kepada para ulama, kepada para alim, faka'annama zarani, maka seakan-akan mereka telah berkunjung kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang menjalin ikatan dengan para ulama, maka seakan-akan orang tersebut telah menjalin ikatan dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Jalinan ikatan mana yang lebih mulia, yang lebih agung bila dibandingkan dengan jalinan ikatan yang diikatkan dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi inti dari segalanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak sampai di situ, wa man safaha aliman faka'annama safahani. Siapa orang bersalaman, cium tangannya para ulama, faka'annama safahani, maka seakan-akan orang tersebut telah bersalaman dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang luar biasa ya, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang mereka duduk dalam dunia dengan para ulama, duduk bareng sama para ulama, faka'annama jalasani fid dunya, maka sungguh seakan-akan mereka telah duduk bersamaku, kata Nabi Muhammad, di alam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumil qiyamah. Siapa orang kalau udah pernah duduk sama Nabi di alam dunia, maka di hari kiamat nggak ada lagi tempat yang pantas untuk orang tersebut, melainkan Allah akan mendudukan kembali orang tersebut bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadikan asbab, mudah-mudahan Allah halalkan kita untuk bisa memandang wajahnya yang indah, junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan Allah halalkan jasad kita untuk dapat berjumpa dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan istiqamah di jalan syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa bagi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.